harus kasih pembekalan itu apa yang namanya super driver skill, Pak. Super driver skill. Nah, di sini sudah diatur, sudah diarahkan untuk manajemen kepada semua driver yang isinya itu standar pengemudi, Pak, saat di jalan, dengan bertujuan keselamatan driver itu lebih utama, Pak. Keselamatan driver di jalan ya, Pak. Oke. Lanjut di gambar yang kedua, Pak. Ini, Pak. Daily inspection cool diesel. Nah, unit yang dibawa Pak Joni ini kan berbahan bakar solar, Pak ya, cool diesel ya, Pak. Nah, di situ jadi harus paham tentang cool diesel tersebut harus berbahan bakar solar. Namun kalau untuk pengisian BBM bila mana diarahkan untuk ngisi ke Dexlet itu tergantung ACC dari atasannya, Pak. Terus lanjut di gambar ketiga, Pak. Ini metode pengecekan kendaraan. Jadi metode pengecekan kendaraan itu bisa dilihat, bisa dihafal itu dari kata balok, Pak. Jadi kan mudah diingat ya. Jadi apa metode pengecekan kendaraan? Jadi setiap hari Pak Joni itu harus melakukan pengecekan pertama bodi dulu, Pak, bodi mobil. Jadi sebelum berangkat itu dicek terlebih dahulu. Nah, takutnya pas waktu sudah diparkir keesokan harinya ada kerusakan, jadi akan terpantau, Pak. Iya. Selalu jalankan seperti itu, Pak. Lihat bodi terlebih dahulu. Terus lanjut di ban, Pak. Jadi bodi dan ban dari kata B. Bodi dan ban tersebut dicek bannya tersebut sudah tipis apa tidak, Pak. Kalau sudah tipis, saat di jalan nanti bisa dikondisikan, kan masih ada musim hujan ya, Pak. Itu takutnya terjadi slip ya. Terjadi slip itu jadi bisa dikondisikan, harus mengerti kondisi saat di jalan, Pak. Jadi kalau bannya tipis harus menyesuaikan ya, Pak ya. Demi keselamatan Pak Joni ya. Terus untuk ban serep juga, Pak. Nah, ini ban serep itu sebelum berangkat dicek juga, Pak. Ban serepnya kondisinya ada anginnya atau tidak, Pak, atau bocor apa tidak. Jadi kalau ban serepnya bocor ya segerakan nanti ditempel terlebih dahulu. Takutnya terkendala saat di jalan terjadi bocor, bisa langsung digantikan dengan ban serep. Nah, namun ban serep tersebut itu mudah hilang, Pak, mudah hilang. Jadi sebelum berangkat pastikan ada terlebih dahulu. Kalau tidak ada nanti segera konfirmasi ya, Pak. Terus lanjut di gambar air, Pak. Dari kata A, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran-kebocoran sambungan. Nah, ini biasanya air radiator terlebih dahulu, Pak. Itu takutnya sebelum berangkat dilecek apakah water pumpnya itu bocor apa tidak, Pak. Takutnya saat terjadi di jalan terjadi kebocoran, biasanya kalau mudah bocor tuh untuk water pump, Pak. Terkadang-kadang kan bocor. Yaitu sebelum berangkat dicek terlebih dahulu biar tidak mengganggu aktivitas saat di jalan. Terus untuk dari kata L, dari huruf L, listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, dan periksa air aki, Pak. Itu sebelum berangkat, sebelum menghidupkan mesin, periksa terlebih dahulu sambungan aki, Pak. Kalau sambungannya tersebut itu nggak sepan ya, itu takutnya nggak dicek pas waktu menghidupkan mesin terjadi ngefoam, Pak. Nah, kalau ngefoam, soalnya kan di voltase aki tersebut itu kan 24 volt. Nah, kalau ngefoam, efeknya itu leleh. Kalau sudah leleh nanti terjadi susah untuk menghidupkan kembali mesin tersebut ya. Terus periksa lampu-lampu, mulai dari lampu depan, lampu belakang, lampu lighting, dan lampu lighting kanan kiri, lampu dim, semuanya lampu itu harus kondisi dalam keadaan hidup, Pak. Ya. Jangan sampai lampu tersebut itu tidak diperiksa sampai di jalan, terutama untuk lampu lighting. Lampu lighting itu sangat berfungsi saat kita melakukan manuver di jalan. Ya, Pak Joni. Oke. Terus dari huruf L, oli.
periksa tetesan atau rembesan kebocoran di bawah kendaraan sebelum berangkat, Pak. Level oli mesin juga dan level oli gardan dan rem. Dan untuk pengajuan, Pak, untuk pengajuan penambahan oli itu di angka 5.000 km per jam. Di angka 5.000 km, mohon maaf Pak ya. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km itu bisa diajukan Pak ya. Terus lanjut di gambar kelengkapan dari kata K. Periksa P3K, kunci-kunci dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan. Jadi yang pertama terlebih dahulu itu SIM dulu Pak. Sebelum berangkat dari rumah, sebelum berangkat kerja yang masih posisi di rumah, handphone dibawa Pak, diperiksa takutnya ketinggalan. Itu yang sering terjadi. Terus SIM dan KTP itu dicek Pak. Nah, takutnya yang pertama SIM-nya ketinggalan dan masa berlakunya itu sudah habis ya Pak. Dan STNK kendaraan dicek terlebih dahulu. Nah, takutnya sudah melewati masa berlaku ya Pak. Nah, jadi demi keamanan itu mohon diperiksa Pak. Oke, lanjut di gambar defensive driving. Jadi ada kata saya peduli keselamatan Pak. Itu berpedomannya Pak Joni. Pedoman saat di jalan ya. Itu karena apa? Ada keluarga yang menunggu di rumah Pak. Ya, jadi kalau sampean sudah menerapkan saya peduli keselamatan, ya berarti pedulilah untuk keluarga yang ada di rumah. Terus dari defensive driving, arti defensive driving itu Pak, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Maksud dari safety driving itu, jadi contoh dari safety driving itu yang kembali ke tadi Pak, metode pengecekan kendaraan itu juga termasuk metode safety saat berkendara. Fokus saat berkendara itu juga termasuk metode safety. Tidak overspeed itu juga termasuk metode safety. Jadi yang namanya kecelakaan itu Pak, jangan sampai kita tidak fokus saat berkendara, karena kecelakaan tersebut itu terjadi karena suatu kelalaian. Jadi Pak Joni harus menerapkan apa itu yang namanya metode safety saat berkendara ya Pak Joni. Ya, okay. Soalnya kecelakaan tersebut Pak Joni, kalau terjadi kecelakaan ya jangan sampai Pak. Soalnya gaji kita 1 bulan bahkan 1 tahun pun itu tidak akan menutupi tuntutan-tuntutan yang ada Pak. Jadi selalulah gunakan metode safety saat berkendara. Terus dari gambar selanjutnya, contoh potensi kecelakaan. Dari gambar yang sebelah kiri, dari ada tanjakan maupun tikungan. Nah, di Bali kan banyak tanjakan maupun tikungan ya Pak, yang di daerah Gianyar ya Pak. Benar Pak. Nah, jadi metode safety-nya itu apa Pak? Selalulah pengecekan rem sebelum berangkat. Pengecekan rem, lampu lighting itu metode safety saat ada di tanjakan. Jadi bisa menyesuaikan saat kita berada di tanjakan maupun turunan ya Pak. Terus gambar yang kedua, lanjut di gambar yang kedua itu ada ibu-ibu lighting kanan dan dia belok ke kiri. Itu kan sering terjadi Pak. Ada lighting kiri dia, iya Pak. Lighting kiri dia belok ke kanan. Jadi metode safety-nya itu apa Pak? Selalu fokus Pak akan yang ada di depan. Selalu jaga jarak aman ya Pak. Oke. Terus lanjut di gambar yang ketiga Pak. Ada pengendara yang di jalur utama Pak Joni bukan di jalur yang utama. Persimpangan ketiga. Nah, itu metode safety-nya apa Pak? Dahulukan pengendara yang jalur utama terlebih dahulu. Jadi Pak Joni tidak boleh berbelok dahulu sebelum jalur utamanya tersebut lewat, terkecuali masih jauh ya Pak. Nah, terus lanjut di gambar yang keempat Pak, ada truk bermuatan lebih. Truk bermuatan lebih, gambar tersebut metode safety-nya itu apa Pak? Itu jaga jarak aman Pak. Fokus akan yang ada di depan, selalu awasi kondisi sekitar. Takutnya apa? Yang sering terjadi itu kan truk-truk bermuatan bahan hasil panen.
terus hasil tambang seperti batu-batu itu kan mudah jatuh Pak. Nah, kalau kita jaga jarak aman, ya kita bisa melakukan manuver untuk menghindari barang yang terjatuh tersebut. Namun selalu awasi kondisi sekitar ya Pak Joni ya. Lanjut di gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului langsung memotong lintasan kita Pak. Nah, jadi metode safety-nya itu apa Pak? Selalu awasi kondisi sekitar. Kita beberapa detik sekali harus melihat kaca spion. Namun melihat kaca spion tersebut jangan terlalu lama Pak. Soalnya fokus ke depan itu kunci utama kita saat berkendara ya Pak. Nah, lanjut di gambar 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami marka Pak. Oke. Mulai dari dinamika kendaraan, yang dimaksud dinamika kendaraan itu Pak, itu haluan saat berkendara. Ini ada gambar mobil blind van, canter dan fuso Pak. Jadi mulai dari panjang kendaraan, itu beberapa driver itu yang sudah terjadi eksiden itu tidak paham namanya panjang kendaraan. Biasanya itu di pas waktu memundurkan ya, berjalan mundur, tahu-taunya nabrak tembok sehingga jebol Pak ya temboknya ya. Jadi harus paham panjang kendaraan, lebar kendaraan. Sewaktu kita berada seperti di tempat parkir itu kan pasti padat mobil yang parkir Pak. Nah, kalau padat mobil yang parkir, kita harus paham lebar kendaraan. Takutnya kita tidak paham lebar kendaraan tersebut, menyerempet mobil yang ada di kanan kiri kita, ya Pak. Terus lanjut di gambar tinggi kendaraan. Ini sering terjadi dari rekan driver yang sudah ada di kecelakaan di jalan itu tidak paham tinggi kendaraan. Nah, ini contohnya semisal waktu mendahului dari sebelah kiri, tahu-taunya menyangkut di pohon untuk boxnya Pak ya. Itu kan sering terjadi Pak. Nah, itu harus paham tinggi kendaraan. Tahu-taunya tidak paham nyangkut di portal. Ya, itu bisa menjadi beban seorang driver. Nah, terus dari ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Sebelum berangkat bobot max muatan kendaraan tersebut harus paham Pak bobot maxnya. Jadi kita bisa melakukan manuver menyesuaikan dari bobot max muatan tersebut. Itu sering terjadi itu kalau driver tidak paham bobot muatan, tersebut, pas waktu di tikungan itu mobilnya itu gelempang Pak. Bahasa daerahnya Pak Joni apa itu Pak kalau roboh itu Pak? Guling apa ya? Iya Pak. Area. Yang guling-guling gitu loh Pak ya. Jadi harus paham apa itu yang namanya dinamika kendaraan. Untuk jaga jarak aman zona mengemudi MAR ya Pak itu 4-6 detik. Jadi 4 second rule 1001, 1002, 1003 dan 1004 itu teorinya Pak ya. Jadi semakin kita kencang itu semakin jauh kita berada yang jaraknya untuk unit yang ada di depan ya Pak Joni ya. Oke. Jadi setiap hari sampean harus menerapkan apa itu yang namanya metode safety saat berkendara demi keselamatan dan kenyamanan bersama Pak Joni ya.